Operasi pencarian dan penyelamatan korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 kantong jenazah. Hingga Minggu sore, sekitar pukul 16.15 WIB, total ada 25 kantong jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR. Ke-25 kantong jenazah telah diserahkan ke tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri untuk diidentifikasi. Dari ke-25 kantong jenazah, polisi berhasil mengidentifikasi 11 korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara untuk ke-14 kantong jenazah lainnya masih dilakukan identifikasi. Untuk kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan ini berjumlah 25 kantong jenazah. Untuk yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis, dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini. Pencarian korban longsor juga mendapat pantauan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sambil melihat proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan, Wapres sempat berbincang dengan warga korban longsor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno, menegaskan pemerintah mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal itu disampaikan Pratikno usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi longsor. Dan kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop. Tadi Bapak Wapres juga sudah membahas dengan Pak Wagub dan dengan Pak Bupati, dengan kami juga mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan. Ini identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan. Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, memastikan penanganan bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat dilakukan secara menyeluruh. Letjen Suharyanto juga memastikan pemerintah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Kami dari pemerintah pusat lewat BNPB akan mendukung sepenuhnya terkait kebutuhan masyarakat yang terdampak sampai kondisi betul-betul pulih, dan kita membackup pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kemudian pasca bencananya juga demikian ya. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di tempat-tempat pengungsian yang sementara ya, ini kan gedung ini juga sementara, itu ada dua pilihan. Apakah mereka nanti dibuatkan hunian sementara atau mereka tinggal di sanak saudaranya. Sama ini seperti yang kita lakukan di tempat-tempat bencana lain. Kemudian juga ada skema relokasi. Nah, relokasi bisa terpusat, bisa juga secara mandiri. Pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat sempat dihentikan pada pukul 10.40 pagi karena ada longsor susulan di hulu Gunung Burangrang. Pencarian dihentikan selama 2,5 jam hingga tim SAR gabungan menyatakan longsor susulan tak lagi terjadi dan proses pencarian kembali dilakukan. Tak hanya melalui darat, tim SAR gabungan menggunakan drone untuk mencari korban longsor. Tidak hanya itu, anjing pelacak juga dikerahkan untuk membantu pencarian korban. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Selamat pagi, Mita. Bagaimana proses pencarian hari ini? Jam berapa sekiranya mulai kembali dilakukan pencarian? Ya, selamat pagi Bremana. Untuk proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, untuk hari ketiga ini rencananya akan dimulai pukul 8 pagi. Namun apabila kami pantau di sini di TKP, ini sudah ada beberapa relawan yang sudah mulai hadir untuk nanti ikut melakukan pencarian korban longsor seperti itu. Nanti rencananya untuk proses pencarian sendiri apabila di hari pertama itu masih menggunakan
menggunakan alat sederhana dalam proses pencarian. Namun kemarin ini sudah mulai diturunkan alat berat. Ada 3 alat berat yang diturunkan berupa eskavator dan rencananya hari ini ada 8 alat berat yang akan diturunkan untuk membantu proses pencarian. Namun Bremana, tadi sempat hujan kurang lebih pukul 6 pagi dan kondisi di sini juga agak berkabut. Nanti akan dilihat oleh para tim pencari atau para yang akan melakukan proses evakuasi, apakah nanti dapat tepat dimulai pukul 8 atau tidak. Dan sekarang saya sedang berada di tempat terjadinya longsor. Di sini masih terlihat banyaknya sisa-sisa longsor. Dapat dilihat di layar Anda bahwa di sini adalah sepeda motor yang pada saat kejadian ini tertimbun dan sudah dinaikkan ke atas seperti itu. Dan di sebelah kanan saya ini dapat dilihat adalah salah satu rumah warga yang menjadi zona merah untuk nantinya para warga yang ada di sini itu sudah dievakuasi ke posko pengungsian yang ada di Desa Pasir Langu seperti itu. Bagaimana ini untuk para pengungsi di posko yang ada di Desa Pasir Langu ini oleh Gubernur Jawa Barat sudah diberikan, nanti akan diberikan 10 juta rupiah seperti itu untuk melakukan, mereka mengungsi atau mereka mencari kontrakan ke tempat yang lebih nyaman dibandingkan posko pengungsian seperti itu. Karena memang untuk di posko pengungsian sendiri kurang lebih ada sekitar 400 jiwa yang ada di sana dan di sana memang kurang kondusif seperti itu. Jadi memang untuk Gubernur Jawa Barat sendiri memberikan 10 juta rupiah per kepala keluarga untuk mereka melakukan pengungsian ke tempat atau mengontrak di tempat yang lainnya, kurang lebih itu bisa digunakan sekitar untuk 2 bulan seperti itu, Bremana. Ya, Mita, tadi Anda sebutkan cuaca sempat hujan di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian bagaimana dengan kondisi tanah di sana selepas hujan? Apakah memungkinkan untuk bisa dilakukan pencarian dengan aman? Ya, Bremana memang untuk saat ini untuk kondisi tanah sendiri apabila dilihat secara kasat mata, ini memang masih terlihat sama seperti di hari pertama dan hari kedua seperti itu. Tanah masih labil seperti itu dan lumpur-lumpur juga masih banyak. Ini dapat dilihat untuk menapaki atau untuk berjalan ke arah daerah evakuasi sendiri memang harus dibantu dengan alat-alat lainnya. Banyak sekali potongan-potongan kayu atau potongan-potongan besi yang dijadikan dasar untuk tempat berpijak para relawan atau para petugas yang nanti akan melakukan evakuasi seperti itu. Dan ini apabila dilihat dibandingkan hari pertama dan hari kedua, ini untuk aliran air dari hulu seperti itu, untuk ini cukup lumayan deras untuk saat ini dibandingkan di hari pertama dan hari kedua karena memang tadi pagi sempat terjadi hujan seperti itu. Untuk saat ini memang sudah berhenti namun kondisi di lapangan saat ini masih cukup mendung seperti itu. Semoga nanti pada saat dimulai proses evakuasi yang dijadwalkan akan berlangsung pukul 8, ini kondisi cuaca sudah mulai cerah seperti itu, Bremana.